yang dilakukan oleh UPT BP2MI Jawa Barat, di mana tentu sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Kepala UPT bahwa ada calon PMI ya, yang ditawari bekerja di negara Irak, Erbil, oleh saudara atau saudari Calo, ya, ini kita sebut Calo, saudari N atau Nuki binti Hadakman alias D ya, atau Dewi. Saat ini kedua calon tersebut sedang berada dalam tahanan Polres Indramayu. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk Polres Indramayu. Hasil rekrutmen yang dilakukan oleh kedua calon tadi ternyata selama ini modusnya diserahkan kepada saudari N atau Nurbiati. Nah, Nurbiati ini bisa diduga sebagai aktor utama yang statusnya saat ini masih dalam proses pengejaran yang dilakukan oleh Polres ya, Indramayu, dan tentu kami berharap pelaku utama ini segera tertangkap ya. Saudara Nurbaiti juga selama ini mengaku sebagai Direktur Utama PT Nur Barokah Pratama. Sekali lagi mengaku sebagai Direktur Utama PT Nur Barokah Utama. Namun setelah kami periksa dalam sistem yang kami miliki, Sisko P2MI, ternyata tidak ada nama, sekali lagi tidak ada nama PT Nur Barokah Pratama yang tercatat sebagai P3MI resmi. Jadi tidak ada nama PT Nur Barokah Pratama. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa calon PMI yang sempat direkrut merasa curiga dan janggal karena tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun, karena alat komunikasinya ditahan, kemudian pintu rumahnya dikunci dari luar dan tidak didaftarkan ya ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi dari cara bagaimana mereka menampung orang, selain merekrut, menempatkan di satu tempat, kemudian menguncinya pintu atau rumah dari luar, ini juga bisa dinyatakan sebagai cara-cara yang aneh dan tidak lazim. Bisa dikategorikan juga penyekapan. Apalagi si calon-calon PMI yang direkrut tidak pernah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja. Dalam catatan saya yang dikirim oleh UPT pada hari Jumat 23 April 2021, tim gabungan BP2MI Pusat, UPT BP2MI Jawa Barat, P4 TKI Cirebon, LTSA Indramayu, dan tim Puslap Polres Indramayu bergerak ke lokasi yang diduga penampungan ilegal calon PMI di 5 tempat yang berbeda. Tadi dijelaskan oleh Kepala UPT. 1 tempat di Majalengka, 1 tempat di Indramayu, dan 3 tempat berlokasi di Cirebon. Dan dari hasil penggerebekan tersebut berhasil diselamatkan 5 orang calon pekerja migran Indonesia, semua perempuan ya, yang ditampung di sebuah rumah kontrakan di Majalengka, dan 1 orang di daerah Losarang. Identifikasi penggerebekan setelah diamankan oleh tim. Pertama, dokumen CPMI dan PMI ya, dalam jumlah yang begitu banyak di 3 buah koper, yaitu 500 dokumen atau orang yang ternyata diduga sudah diberangkatkan. Hebat ya. 2 calon yang bekerja di lapangan, kemudian 1 orang yang bernama Nurbaiti yang statusnya masih dalam proses pengejaran, yang mengaku direktur utama perusahaan palsu tersebut, telah mampu mengirimkan 500 orang anak-anak bangsa, kaum perempuan ya, dari desa-desa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberangkatkan secara tidak resmi atau ilegal. Kedua, berbagai macam arsip lain dan bukti transaksi antara PMI dengan para calon. Ini juga telah ditemukan dan menjadi barang bukti yang dikumpulkan oleh tim. Ketiga, nama-nama calon yang bekerjasama dengan Nurbaiti dalam melakukan tindak penempatan pekerja migran secara ilegal atau non-prosedural juga telah ditemukan datanya. Kemudian yang keempat, barang pribadi milik calon atas nama saudari N ya. Nama milik calo ya, bukan calon. Sekali lagi, barang pribadi milik calo atas nama saudari N atau Nurbiati yang mengaku sebagai Direktur PT Nur Barokah Pratama, yang semuanya diamankan oleh Polres Indramayu. Para sindikat dan mafia penempatan ilegal yang selama ini bekerja atas nama bisnis kotor, memperjualbelikan anak-anak bangsa, menjadikan manusia-manusia bermartabat seperti hewan, seperti binatang, seperti barang dagangan ya,
masih terus dengan bisnis kotor mereka, seolah-olah mereka menunjukkan sikap yang tidak takut kepada negara ini dan kepada aparatus negara yang diberikan tugas dan mandat oleh konstitusi dan undang-undang dalam hal penegakan hukum. Sekali lagi, selain apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran UPT BP2MI dan seluruh jajaran BP2MI di wilayah Jawa Barat dan seluruh Indonesia, saya menyampaikan, pertama, tidak perlu takut kepada siapapun. Mereka yang selama ini kita nyatakan sebagai sindikat dan mafia penempatan ilegal, dan tidak perlu takut siapapun di belakang mereka. Sekali lagi, tidak perlu takut siapapun di belakang mereka. Genderang perang melawan sindikat dan mafia penempatan ilegal sudah saya tabung 1 hari setelah saya dilantik oleh Presiden di Istana, dan genderang perang itu tidak akan pernah saya hentikan sampai benar-benar kita atas nama negara mampu menghilangkan segala bentuk bisnis kotor dan hilangnya bisnis para mafia dan sindikat penempatan ilegal. Kita harus hanya takut pada sumpah dan janji kita kepada negara ini. Kita hanya akan tunduk pada perintah konstitusi dan undang-undang di negara ini, dan kita hanya akan setia kepada merah putih, kepada republik dan kepada negara bangsa ini untuk memberikan pengabdian hormat kita setinggi-tingginya kepada para PMI, mereka yang kita sebut selama ini sebagai pahlawan devisa yang harus kita lakukan dengan penuh rasa hormat. Yang kedua, saya ingin menyatakan secara tegas kepada seluruh jajaran UPT BP2MI, saatnya negara harus adil, negara tidak boleh kalah, dan hukum harus bekerja. Tidak boleh kita beri kesempatan di otak, di kepala para mafia dan bandit, siapapun mereka, siapapun yang di belakang mereka, seolah-olah dengan uang yang mereka miliki, mereka bisa mengendalikan negara ini. Seolah-olah mereka bisa membeli seluruh aparatus negara yang ada di negara ini. Sekali lagi, genderang perang ini sudah kita tabung, dan peperangan ini tidak akan pernah kita akhiri, kita hentikan sepanjang negara ini aman dari praktek-praktek dan bisnis kotor penempatan pekerja secara ilegal atau tidak resmi. Ketiga, saya ingin menekankan kepada seluruh jajaran UPT BP2MI. Ingat, pekerja migran adalah anak-anak bangsa. Mereka orang-orang hebat yang berani meninggalkan kampung halaman, keluarga, dan bahkan tanah airnya untuk mewujudkan mimpi-mimpi indah mereka. Apa yang tidak bisa diwujudkan oleh negara. Karena itulah akhirnya mereka bekerja di luar negeri. Tapi kita menginginkan dan harus menjaga setiap anak-anak bangsa itu agar mereka berangkat secara resmi. Karena kita tahu persis, mereka yang diberangkatkan secara ilegal adalah mereka yang berpotensi mengalami tindakan-tindakan eksploitasi seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, sebagaimana apa yang menjadi hak mereka, pemberlakuan jam kerja yang melebihi batas. Bahkan tidak sedikit mereka yang bekerja di tengah laut ketika mendapatkan kekerasan dari majikannya di atas kapal yang mengakibatkan mereka meninggal, akhirnya mayatnya harus dilarungkan dan dibuang di tengah laut. Derita anak-anak bangsa ini harus diakhiri. Tidak boleh lagi ada air mata. Tidak lagi boleh setiap anak bangsa harus mengalami cedera dan tentu cacat secara fisik, dan tidak boleh mereka mengalami segala bentuk penganiayaan atas nama pekerjaan mereka di negara-negara penempatan. Itu hanya bisa dilakukan jika kita serius dan sungguh-sungguh, sekali lagi, atas nama merah putih, atas nama negara, atas nama rakyat dan bangsa Indonesia, khususnya para pekerja migran Indonesia. 4. Kita yang telah terlanjur selama ini disumpah atas nama Tuhan dan agama, kita yang selama ini terlanjur menjadi aparatus negara, kita yang selama ini terlanjur di setiap baju kita tertempel atributif kekuasaan, kita yang selama ini terlanjur menikmati gaji dan fasilitas yang semua itu bersumber dari uang rakyat, termasuk sumbangan pekerja migran Indonesia, maka sesungguhnya hanya kepada mereka lah hidup dan pengabdian kita akan kita dedikasikan. Kita tidak akan menyerahkan hidup kita untuk kita menempatkan kehormatan kita menjadi alas kaki atau peset dari para mafia, bandit, dan para sindikat penempatan ilegal. Kita harus yakin sepanjang kita memiliki niat baik dengan ketulusan hati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan akan senantiasa bersama kita.